Saya juga berharap mampu mengisi hari-hari dan malam-malam Ramadan dengan berbagai macam kegiatan kebaikan. Bapak sekalian, malam ini 4 hal amalan yang dirindukan oleh surga. Yang pertama, dikatakan bahwa al-jannatu musyaqqatun ila arba'ati nafar. Surga itu rindu kepada 4 kelompok manusia. Yang pertama, talil Quran. Talil Quran pengertiannya adalah mereka yang rajin membaca Al-Quran, bukan hanya sekedar membaca, tetapi dia baca, dia lihat artinya, ditingkatkan lagi dengan pemahaman tafsir, lalu dibawa dalam keseharian. Al-Quran yang macam ini akan dirindukan oleh surga. Jadi Al-Quran itu sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam surat Yunus ayat 57 Allah berfirman, Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmah lil mu'minin. Wahai manusia semua, bahwa Allah telah turunkan satu kitab yang isi di dalamnya itu semua merupakan petunjuk. Sering saya sampaikan bahwa kita ini pertama kali hidup di dunia, belum pernah kita hidup sebelumnya. Dari sebab kita pertama kali hidup, kita belum tahu bagaimana caranya kita menjalankan hidup ini. Makanya Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk. Bagaimana supaya kita sehat, bagaimana kita supaya bahagia jiwa kita, bagaimana supaya kita selamat dan seterusnya. Hudan sebagai petunjuk. Nah, di bulan suci Ramadan ini kita sangat ditekankan untuk banyak mengkaji Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, mendalami isinya, dibawa dalam keseharian. Cara membaca semacam inilah yang dimaksud oleh Rasulullah, dalil Quran yang akan dirindukan oleh surga. Sering kita bahas bahwa di dalam kita membaca Al-Quran itu per satu huruf itu sudah satu kebaikan. Setiap satu kebaikan sejajar dengan sedekah. Jadi per satu huruf sejajar dengan sedekah. Manfaat sedekah dalam hidup dunia kita itu satu diantaranya tadfa'ul bala, bisa menolak bala. Kondisi kita sekarang lagi wabah corona, kalau kita lebih banyak baca Al-Quran, insya Allah Allah akan hindarkan dan segera diangkat wabah tersebut dari sekitar kita, khususnya negara kita Indonesia, umumnya negara di dunia ini. Karena per satu huruf itu satu sedekah bisa menolak bala. Berapa huruf kita baca dalam Al-Quran? Alif lam mim udah 3 huruf. Alif 1, lam 1 huruf, mim 1 huruf, 3 huruf semuanya. Ini yang pertama. Makanya di bulan Ramadan ini saya selalu menyarankan supaya khatamkan Al-Quran bukan hanya sekedar membaca, tapi tingkatkan memahami isinya. Lalu kita usahakan dalam keseharian kita bawa. Dalil Quran macam beginilah yang akan dirindukan oleh surga. Yang kedua, hafizul lisan. Orang yang akan dirindukan oleh surga itu adalah yang selalu menjaga lidah. Dalam artian bahwa ada hal-hal yang kurang manfaat, dia tidak keluarkan, lebih baik diam. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut.
Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hari kiamat. Beriman pengertiannya apa? Percaya bahwa Allah itu ada dan hari kiamat akan terjadi. Percaya akan keberadaannya dan percaya akan kejadiannya nanti. Bagaimana kondisinya, keadaan hari kiamat tersebut. Dari sebab itu, rasa takutnya dia, daripada bicara yang tidak karuan, lebih baik diam. Lain daripada itu, menjaga lidah ini akan bisa merubah kehidupan kita di dunia. Dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yaghfir lakum dzunubakum." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah kata-kata yang baik. Nanti dosamu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuslih lakum a'malakum, dan amal-amalmu akan dirubah oleh Allah. Selalu melakukan kebaikan. Oleh karena itu, penting kita menjaga lidah lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Jangan sampai ada ucapan-ucapan yang mengakibatkan hilangnya pahala puasa kita. Apakah kita lakukan ghibah atau suka namimah, mengadu orang, suka memburuk-burukan seseorang. Padahal kan kita sudah dikasih tahu oleh Rasulullah SAW, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seseorang, maka aibnya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kita sebagai orang yang beriman nggak mau sembarangan bicara. Dalam rangka untuk apa? Jangan sampai amal kita hilang, jangan sampai hasil puasa kita nihil. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an atau mut'imil ta'am. Amal yang akan dirindukan oleh surga adalah orang-orang yang peduli terhadap lingkungan. Lingkungan kita banyak orang-orang yang memerlukan bantuan, membutuhkan bantuan. Lebih-lebih kondisi sekarang ini banyak yang dirumahkan, banyak yang di PHK, yang dagang juga nggak bisa usaha akibat dari adanya wabah corona. Kita harus lebih peduli lagi terhadap hal semacam itu. Karena dari apa yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala, di situ ada hak orang lain. Ada hak ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Ada hak orang lain, baik dia datang kepada kita meminta bantuan ataupun tidak. Jadi kalau kita mau ambil satu perumpamaan, kita sebagai seorang muslim, pagi-pagi kita buka pintu, kita harus melihat siapa yang butuh bantuan. Nah, hasil dari situ nanti, ini merupakan suatu rintisan untuk adanya perubahan hidup dunia kita dan surga di akhirat kita nantinya. Man yassara an mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Orang yang meringankan satu beban yang sedang diderita oleh sesamanya, suatu saat dia dapat beban, diringankan bebannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu rintisan. Bagaimana supaya kita di dunia bisa selalu mendapat bantuan dari Allah. Bagaimana supaya di dunia ini selalu mendapat kemudahan. Sering-sering kita mudahkan kesulitan orang. Rasul pesan kepada kita seperti tadi, may yassara an mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang meringankan satu beban dari beban yang sedang diderita oleh sesama, maka suatu saat kita mendapat beban
akan diringankan beban kita oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, yang terakhir, orang yang akan dirindukan oleh surga adalah as-shaimi fi syahri Ramadan. Orang yang mengerjakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan puasa ini beda dengan yang lain-lainnya. Puasa Ramadan berbeda dengan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Kita diwajibkan dalam bulan suci Ramadan berpuasa. Puasa supaya kita mendapatkan hasil maksimal, bukan hanya sekedar kita menahan lapar dan haus. Makanya ada perbedaan antara siam dan saum. Kalau siam itu ada kaitannya dengan perut kita, lapar, haus. Tapi kalau yang namanya saum berkaitan dengan hati dan ucapan kita. Kita menjaga ucapan kita, menjaga hati kita. Jangan sampai membatalkan pahala puasa kita. Karena yang kita harapkan ini pahala puasa yang kita dapatkan. Kalau puasa seorang rata-rata sah puasanya. Rata-rata sah. Nggak makan, nggak minum dari pagi sampai sudah maghrib. Nggak bersubuh di siang hari sama suami istrinya. Tapi hatinya, pikirannya, matanya, mulutnya masih berbuat hal yang tidak diridhai oleh Allah. Puasanya sah, pahalanya nol. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kam min fi'atin, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak manusia yang cuma puasanya haus, lapar, tanpa ada hasil apa-apa. Oleh karena itu, mumpung masih baru puasa kita ini, baru 2 hari, menuju ke 3 hari, kita ingatkan diri kita semua masing-masing, untuk sama-sama kita menjaga jangan sampai pahala puasa kita hilang. Kita berusaha hati kita bersihkan dari hal-hal yang Allah nggak suka, hati yang busuk, sifat dengki, ria, hasud, pikiran yang jelek, pikiran yang membuat Allah nggak ridha. Itu kita buang semuanya. Harapan kita semoga puasa kita dapatkan hasil maksimal. Di samping itu, puasa kita tahun ini kan beda dengan yang sudah-sudah. Kita berharap dari puasa kita yang lebih sempurna ini, Allah hindarkan kita dari wabah. Wabah yang sangat menyeramkan ini. Yang sampai sekarang terus meningkat nampaknya. Nah, dengan kita semakin dekat kepada Allah, insya Allah. Allah akan segera angkat semua wabah dari sekitar kita, dari negara kita. Amin biladil muslimina jami'ah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan sementara waktu. Mohon maaf agak kurang sehat. Ada pertanyaan silakan. Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz Nahrawi Mukhtar yang sudah memberikan kajian malam ini. Kita doakan beliau juga diberi kesehatan yang sekarang dalam kondisi tidak sehat. Amin ya Allah. Amin. Nahrawi Mukhtar masih bisa ke depan memberikan kajian-kajian ilmu lagi buat ahli kelas. Amin. Kita masih punya waktu 5 menit, Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan, silakan di chat nanti via chat supaya saya bisa bacakan. Ada pertanyaan? Oke. Jika tidak ada pertanyaan, Pak Ratmon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz. Masya Allah. Ustaz. Ya, Ustaz. Ya. Jadi tanya ini, Ustaz. Jadi Gimana? ibadah dalam arti fisik bagi kita, mungkin kita seperti tadi Ustaz sampaikan, semua salah insya Allah puasanya gitu. Cuma sekarang ibadah kita baik puasa, sholat, dan ibadah lainnya dalam rangka dimensi batinnya, Ustaz. Gimana, Ustaz? Untuk membangun dimensi batin daripada ibadah ini. Supaya kita bisa merasakan ada kenikmatan ibadah, ada kesan ruhaniah dari ibadah-ibadah kita. Terima kasih, Ustaz.
Kalau yang nanya Ustadz jawabnya susah ini. Ustadz Atmono. Begini, pertama kita harus berusaha semaksimal mungkin bahwa kita ini kan nggak akan hidup selamanya. Itu harus diyakini dengan matang. Anggap kita akan mati dalam waktu yang dekat. Jadi kita harus berhati-hati. Yang kedua, kita nggak tahu berapa banyak amal kita yang sudah diterima oleh Allah. Kita sudah lakukan sejak kemarin-kemarin. Allahu a'lam. Berapa persen yang diterima oleh Allah, mudah-mudahan semua diterima oleh Allah. Yang dari semua itu tentu, makanya dipesankan kita, begitu mau masuk bulan suci Ramadan, kita diperintahkan untuk memperdalam ilmu tentang puasa Ramadan. Supaya kita lebih paham. Yang kedua, kita mesti tahu jurusan mana nih musuh kita yang akan menyerang kita supaya kita nggak benar ibadah kita. Itu iblis. Yang sering saya katakan bahwa supaya ibadah kita diterima oleh Allah, cuma dua hal. Yang satu, kita laksanakannya sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul. Yang kedua, di dalam kita mengerjakannya, kita ikhlas. Ikhlas ini kan merupakan satu hal yang sangat istimewa yang tidak mampu diganggu oleh iblis. Seperti sering kita bahas dalam ta'lim. Ya. Kita bahas dalam ta'lim kita bahwa iblis itu mau mengganggu kita diizinkan oleh Allah illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas kami tidak mampu mengganggu. Nah, ikhlas itu mudah. Lakukan semua karena Allah. Niatkan semua kita yang kita harap cuma Allah redha kepada kita dari yang insya Allah mudah-mudahan kalau kita ngarep kayak gitu kita akan melakukan puasa ini dengan hati-hati. Ucapan kita tahan, pandangan kita tahan. Semuanya kita tahan, jangan sampai puasa kita hilang. Mudah-mudahan ya para Atmono, Allah bimbing kita menjadi hamba-hamba yang istiqomah nih. Amin, amin. Ya. Amin. Ya, mohon maaf kurang lebihnya. Ya. Ada lagi yang lain? Pak Bagus, saya satu lagi Pak Bagus. Boleh saya. Pak Bagus. Boleh. Silakan. Boleh. Halo Pak Bagus. Ya langsung Pak Ihsan. Saya. Siapa nih? Hadat. Pak Ihsan. Hadat. Hadat, silakan Hadat. Ustadz mau tanya nih. Ya. Ada pesanan dari rumah. Mau tanya ada pesanan dari rumah nih. Kalau orang sedang hamil, apakah berpuasa atau tidak? Kalau misalnya tidak berpuasa, hukumnya gimana? Terima kasih. Iya. Kalau memang menurut hasil pemeriksaan dari yang berwenang, dokter melihat kondisinya nggak bisa puasa, ya jangan berpuasa. Dalam rangka untuk menyelamatkan janin. Kalau dilihat fisiknya bagus kan orang beda-beda fisiknya. Tanya dulu dokter yang ahli. Kondisi saya seperti begini, kalau saya puasa bagaimana kira-kira? Jadi jangan menurut kita sendiri. Kalau sudah dokter mengatakan boleh puasa, puasa. Kalau dokter mengatakan jangan puasa, jangan puasa. Beliau lebih tahu lah, dokter lebih tahu. Apakah kita boleh berpuasa atau enggak sesuai dengan kondisi fisik kita. Tapi insya Allah kalau memang fisik kita bagus, kita lakukan puasa, anak kita jadi baik insya Allah dan mudah melahirkannya. Karena orang kadang-kadang cuma menggunakan kesempatan. Oh saya lagi hamil nih nggak mau puasa padahal dia memungkinkan untuk puasa. Jadi tanyalah dokter yang ahli sesuai dengan fisik kita supaya jangan kesalahan. Kalau memang diizinkan oleh dokter karena sesuai dengan kondisi fisik kita ya kita puasa. Kalau enggak jangan.
Itu dia lebih tahu. Ya, Allahu a'lam. Mohon maaf Satu Pak lagi, Ihsan, Pak Ustadz. agak kurang sehat saya nih. Mohon maaf. Pak Ustadz, boleh tambah satu Pak Ustadz. Apa ya Pak? Ini kondisi sekarang ini, bagaimana doa-doa kita yang dalam kondisi seperti ini, terutama kaum muslimin yang berRamadan, itu di semua dunia mungkin berada di rumah. Bagaimana untuk memudahkan kita, doa itu cepat terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak Ustadz. Ya. Yang pertama kita dilarang di masjid itu bukan dilarang kenapa? Khawatir nanti semakin menjalar. Ada penularan. Jadi kalau kita udah biasa sholat di masjid, sekarang ada pelarangan karena satu dan lain hal yang membahayakan mudarat. Kita sholat di rumah, pahala puasa, pahala sholat kita di masjid kita peroleh itu tiap malam. Doa kita sama doa kita. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Gunakan kesempatan yang ada. Waktu berbuka kita berdoa. Malam kita berusaha. 2/3 malam berdoa lagi. Terus banyakin. Insya Allah. Allah bukannya tidak mau mengabulkan. Belum. Sekarang kita ini kan sedang diuji oleh Allah. Dan diuji kita oleh Allah SWT. Insya Allah. Sesudah ini ujian kita selesai. May yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang mau dijadikan orang baik dia akan diberikan ujian oleh Allah. Ini ujian kita sekarang ini Masya Allah bukan main. Tapi mudah-mudahan kita sabar hadapi. Berdoa kita jangan berhenti. Nanti Allah berikan pertolongan. Amin, Semua amin, amin. banyak orang tua. Amin. Allah mudah-mudahan ya. Allah Amin. a'lam. Ya, ya. Ya itu Pak Ihsan. Ya, baik. Ditutup Pak Bagus. Sama Pak Ihsan aja kali Pak Bagus. Pak Ihsan. Pak Ihsan langsung. Pak Bagus Langsung aja. suaranya kedengeran. Enggak, Pak Ihsan kedengeran juga. Oh, iya. Ya baik, Bapak-Bapak jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita tutup ceramah tarawih ini dengan sama-sama dengan membacakan doa penutup majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau tadarusan online lanjut, nanti ada Ustadz Darul insyaallah. Puasa. Terima kasih Pak Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak Ustadz. Ya, doanya biar sehat ya. Amin, amin, amin. Terima kasih Ustadz Ihsan. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.